Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, penjual pecel. Para politisi saat ini gemar berpuisi dan berpantun. Ibarat pepatah, genggam bara api biar menjadi arang. Mereka seharusnya sadar bahwa semua berproses, tidak ada yang instan. Benih yang baik tidak memilih tanah. Dimanapun kita menyebar kebaikan, akan kembali pada diri kita sendiri. Begitupun dengan siapa yang menebar angin akan menuai badai, bukan begitu? Pak Amin Rais yang ramai tentang neraka jahanamnya dan yang dulu pernah menggolongkan partai menjadi dua antara partai Allah dan partai setan, malah santer membicarakan tentang wacana presiden 3 periode. Hati-hati Pak Amin, karena melontarkan tuduhan dan spekulasi tanpa dasar bisa disebut sebagai fitnah. Padahal Presiden sudah mengatakan bahwa tidak ada wacana 3 periode. Pak Jokowi sangat menaati undang-undang, jadi jangan asal bikin statement. Lebih baik Bapak istirahat, jangan memperkeruh suasana dengan ucapan yang tidak baik. Tuhan tidak suka. Lain Pak Amin, lain lagi Pak Habib yang menolak sidang secara virtual, menolak sidang pembacaan dakwaan yang digelar secara virtual, dan ngotot hadir langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat saya menyaksikan tayangan sidang secara live yang ditayangkan salah satu televisi swasta, rasanya gregetan banget. Padahal Pak Hakim sudah membujuk dan menjelaskan kenapa sidang digelar secara virtual. Bahkan dengan sidang secara virtual pun tidak mengurangi transparansi dan hak-hak terdakwa. Tapi si Pak Habib tetap ngoceh. Alhasil yang mulia hakim tidak dihargai sedikit pun oleh seorang terdakwa. Bahkan oleh pengacara Pak Habib, sampai pengacara menyuruh yang mulia hakim sidang dengan tembok dan bangku. Sungguh jika pengadilan ini dilihat oleh dunia pasti jadi presiden buruk bagi peradilan di Indonesia, di mana seorang terdakwa yang seharusnya patuh terhadap hukum negara membelot dan marah-marah di persidangan, tidak mengindahkan peraturan pengadilan dan tidak tunduk terhadap hukum yang berlaku. Apakah hal seperti ini akan dibiarkan terjadi di Indonesia? Sungguh pelecehan terhadap institusi hukum negara. Lain Pak Amin, lain Pak Habib, lain lagi Pak SBY. Political game yang dimainkan dalam curahan hati seorang politisi sangat tidak elok. Makin sering curhat berpotensi memancing beragam polemik, rumor, gosip, dan lain sebagainya. Kenapa tidak mengambil upaya hukum saja kalau memang dirasa serius? Kenapa harus curhat? Harusnya jika Bapak menganggap Pak Mul adalah sahabat, datangi aja beliau Pak. Sebagai seorang mantan pemimpin negara yang menjunjung hukum, harusnya melaporkan semua keluhannya kepada aparat penegak hukum. Hal itu akan memberikan jalan keluar bagi dirinya yang merasa terzolimi. Jika merasa keselamatannya terancam, laporkan aja ke polisi. Ini negara demokrasi dan negara hukum. Apakah Bapak sudah tidak percaya terhadap hukum dan demokrasi di Indonesia? Itu yang jadi pertanyaan saya. Jangan sampai curhatan seorang politisi menjadi polemik, bubble isu, bubble politik di tengah masyarakat yang akan menambah keruh kondisi politik. Seharusnya seorang politisi aktif bisa memecahkan masalah yang dihadapi dengan menempuh beberapa upaya, salah satunya upaya hukum. Bukan curhat di media sosial yang nantinya akan mengundang penafsiran berbeda. Kecuali kalau memang curhat yang dilakukan merupakan political game dan mengambangkan maksud di tengah suasana politik yang memang lagi memanas. Kalau saya menilai dari sisi diri saya, karena saya memang seorang penjual pecel, curhat yang dilakukan oleh seorang pimpinan, apalagi dengan gaya puisi menghibah, seolah terasa terzolimi, tak berdaya dan belas kasihan, menunjukkan sebuah sosok yang lemah. Seorang pemimpin harus bisa berjiwa tegar, memberi contoh kepada bawahan bahwa dia adalah petarung sejati. Seorang petarung pasti pantang menyerah, apalagi bila hal tersebut berkenaan dengan anggotanya yang membelot. Seorang pemimpin akan merangkul anggotanya
yang tidak sepaham dengan duduk bersama dan mendengarkan keluhan mereka. Ketahuilah Pak, saya juga pernah menuangkan kegundahan hati saya di atas sajadah setiap habis azan, bukan hanya saat malam setelah hujan, karena seharian jualan saya tidak laku. Penjualan sepi Pak, karena ibu-ibu di kampung saya lebih memilih memasak sendiri supaya bisa irit pengeluaran. Di tengah pandemi, di saat bapak-bapak nyari uangnya susah, mereka lebih berhemat dengan masak sendiri. Seharian saya sedih Pak, dagangan saya nggak laku. Tapi saya syukuri, ada saatnya kita berada di atas, ada saatnya kita berada di bawah. Seberat-berat badan, namun untung dilupakan jangan. Seberat apapun cobaan yang dialami, janganlah cepat menyerah karena selalu ada hikmah di baliknya. Saya mungkin tidak bergaji seperti Bapak, tapi saya yakin Allah pasti memberi rezeki. Saat ini publik juga ramai di 3 isu, penangkapan teroris, masalah keponakan Pak JK yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, plus polemik tim badminton All England. Dan di saat yang sama, pembulian terhadap Gubernur Jakarta akibat DP rumah 0% hampir ada di setiap beranda medsos. Mungkin masyarakat sudah kesal di tengah banyaknya kasus yang harusnya menyeret dirinya, tapi manusia satu ini tak tersentuh sama sekali. Dia tetap eksis, foto-foto pencitraan, dan tetap dengan gaya ngeles bajainya. Nggak peduli negatif tone dari masyarakat. Kata salah satu teman saya, dia menginkorporasi Simpson Paradox. Anies Baswedan sanggup mengubah haters dan loyalis menjadi tim marketingnya. Makanya dia mampu mengumpulkan berbagai piagam. Kocak. Di saat pemerintah sibuk dengan penanganan pandemi, di saat pemerintah memikirkan bagaimana perekonomian rakyat bisa kembali normal seperti sedia kala, para elit yang selama ini menjadi benalu dengan hanya menghamburkan uang rakyat, hanya mencari kepentingan pribadi atas nama rakyat dan memuaskan hasrat kerakusannya untuk berkuasa, berulah, memecah keharmonisan rakyat, membuat narasi adu domba yang seolah semua ini mereka lakukan untuk rakyat. Miris banget. Sungguh, saat saya membayangkan seorang pemimpin, saya teringat Umar bin Khattab. Kepemimpinannya adalah penaklukan, hijrahnya adalah kemenangan, keteladanannya adalah rahmat. Betapa gagahnya kata-kata Umar sebagai pemimpin, karena seorang pemimpin bisa menaklukkan, bisa memenangkan, dan bisa memberi teladan. Jika keteladanan yang diberikan seorang pemimpin saat dalam masalah adalah curhat, nanti bawahannya pasti juga akan curhat. Jadi saling curhat-curhatan yang tidak ada habisnya, hanya adu argumen dengan multitafsir terhadap curhatan. Semoga dengan berbagai masalah politik di Indonesia menjadikan rakyat semakin cerdas, bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tetap bersatu, jangan mudah diadu domba dengan kepentingan-kepentingan para elit. Mereka akan menemui kita di saat mereka butuh dukungan aja. Saat mereka sudah duduk manis, mereka sudah lupa dengan kita. Kita juga akan susah bertemu mereka. Apakah masyarakat susah berhadapan dengan pengadilan? Mereka akan peduli? Jawabannya sudah pasti tidak. Karena bagaimanapun drama yang disuguhkan, mereka tetap menikmati kehidupan mewah dan tidak kekurangan apapun. Kekurangan mereka hanya kurang bersyukur. Sedangkan kita rakyat tetap harus bekerja memulihkan lagi perekonomian keluarga pasca pandemi. Tetap bersatu untuk Indonesia, tetap berjuang untuk keluarga. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kebaikan dan kedamaian bagi negara kita tercinta. Oke? Terima kasih sudah watching channel saya Penjual Pecel. Silakan ketik pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe.